Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Infitar. Kali ini kita membahas ayat ke-13 hingga 16. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Ya. Ayat 13 ini itu adalah ayat yang posisi sintaksisnya menjadi isti'naf bayani. Jadi semacam kalimat baru yang menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Isti'naf bayani di sini itu menjadi jawaban dari pertanyaan muqaddar, pertanyaan yang diperkirakan yang muncul sebagai akibat respon dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Jadi ayat sebelumnya itu kan secara implisit mengajarkan yaumuddin itu hak, gitu ya. Kan ayatnya berbunyi kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bahkan kalian itu mendustakan hari pembalasan. Artinya hari pembalasan itu ada, seakan-akan Allah ingin menegaskan begitu. Hari pembalasan itu ada. Tapi sayangnya kalian malah mendustakannya. Wa inna 'alaikum lahafizin, dan kalian itu dijaga oleh para malaikat yang ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui seluruh apa yang kalian lakukan, termasuk bahkan baru level niat saja itu malaikat juga sudah mengetahuinya. Nah, ketika ada pernyataan semacam ini dalam Al-Quran, maka secara alami orang itu akan bertanya, wa ma yaumuddin, apa itu hari pembalasan? Seperti apa sebenarnya deskripsi hari pembalasan itu? Terus kalau memang benar ada malaikat yang menjaga kita, yang mengetahui amal kita, itu apa? Ghoyahnya apa? Tujuannya apa? Nah, disinilah maka kemudian di ayat 13 sampai dan seterusnya ini dijelaskan bahwa balasan itu nanti yang dinamakan yaumuddin itu nanti akan membedakan seluruh mukallaf menjadi dua kelompok saja. Ya, kelompoknya orang-orang abror dan kelompoknya orang-orang fujjar. Intinya begitu ya. Dan malaikat mencatat amal itu nanti juga akan memisah dua kelompok tersebut. Dari catatan itu nanti akan kelihatan siapa yang tergolong abror dan siapa yang tergolong fujjar. Ya, secara implisit ayat ini nanti juga akan menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat itu ya seluruh manusia hanya dibagi menjadi dua ini. Nggak ada penggolongan yang macam-macam sudah. Intinya cuma dua ini baliknya. Ada yang masuk ke surga dan ada yang ke neraka. Meskipun nanti ke surga itu juga bertingkat-tingkat, dibagi-bagi lagi, gitu ya. Neraka juga bertingkat-tingkat, dibagi-bagi lagi. Tapi intinya itu ya endingnya surga atau neraka. Oke. Kita mulai dari ayat innal abrara lafi na'im. Ayat ini itu dikuatkan dengan dua harf takkid, yakni inna dan lam ibtida atau lam qasam ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyelaraskan dengan pengingkaran terhadap hari pembalasan. Jadi orang-orang kafir ketika mengingkari hari pembalasan itu kan benar-benar mengingkari itu. Jadi levelnya itu munkir, bukan hanya mutaraddid, bukan yang ragu ya. Kalau ragu itu agak khawatir bener gitu ya. Atau orang yang khalid zihni, yang kosong informasi. Kalau kosong informasi dikasih informasi tanpa penguatan cukup.
Nah, karena ini mendustakan sifatnya, benar-benar mengingkari, maka dikuati dengan dua harf takkid, inna dan la pada kata lafi. Innal abrara lafi naim, sungguh, benar-benar, pasti, seakan-akan begitu ya. Al-abrar itu jamak dari barrun. Apa makna barrun? Barrun maknanya di sini adalah taqi, yakni orang yang bertakwa. Ya, ini contoh jamak berwazan af'al, abrar. Af'al itu sama seperti tiflun menjadi atfal. Nah, itu contoh jamak taksir berwazan af'al. Kenapa orang bertakwa itu disebut barrun? Ya, karena barra itu maknanya adalah saddaqa wa waffa, membenarkan dan memenuhi amanah. Nah, itu barra. Jadi misalnya ada hadis begini ya. Alangkah banyaknya ada orang-orang yang pakaiannya lusuh, yang orang itu akan mengejek penampilannya, madfu'un fil abwab, yang ditolak di pintu-pintu. Tetapi orang ini lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, gitu ya. Tapi seandainya dia akan bersumpah kepada Allah, meminta sesuatu sampai levelnya bersumpah kepada Allah, maka Allah akan la'abarrahu, akan memenuhi, menjawab dan mengabulkan sumpahnya tersebut. Nah, itu dari pakai kata barra di situ. Maknanya adalah wafa. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut barra rabbahu, itu maknanya adalah saddaqa rabbahu wa waffa ma'ahida ilaihi, gitu ya. Orang kalau disebut barra rabbahu itu maknanya orang ini membenarkan perintah Rabbnya dan memenuhi amanat dari Rabbnya. Nah, itu disebut dengan barrun. Dan orang bertakwa itu pasti memiliki sifat barrun, karena orang bertakwa itu membenarkan seluruh perintah dari Allah, kemudian melaksanakan dengan baik semua yang diperintahkan oleh Allah. Jadi barrun itu orang mukmin yang shadiqun fi imanihi, yang jujur, yang sesuai dengan imannya. Dan kalau kita kaitkan dengan konteks ayat ini, seorang barrun itu ciri utamanya adalah beriman pada hari akhir. Nggak ada orang baik yang tidak percaya akhirat. Jadi kalau jangan salah mendefinisikan baik ya. Kadang orang sekarang itu menyebut baik itu nggak punya kriteria yang jelas. Ya, disebut baik kadang orang tidak beriman kemudian bilang, oh dia itu baik hanya karena mungkin muamalahnya dengan sesama. Ya, mungkin dia tidak pernah menzalimi orang lain, mungkin dia lembut, orangnya sopan, orangnya suka menolong sesama misalnya. Jadi kalau dalam Islam yang semacam ini nggak cukup, lihat motivasinya dulu. Orang baik kalau motivasinya biar dipilih jadi pejabat, ya itu kan berarti nggak tulus dia, kan begitu. Ya, jadi cuma yang nggak lekas kelihatan itu adalah motivasinya. Kalau orang berbuat baik itu tidak ada hal-hal duniawi yang langsung tampak oleh manusia. Itu kadang-kadang membuat orang jadi samar. Kalau orang misalnya baik, ngasih sembako biar nanti dipilih jadi presiden, akan kelihatan ya, orang ini motifnya duniawi banget. Kita nggak bisa menyebut baik semacam itu dalam Islam. Tapi ada orang yang memang nggak ada motif dipilih jadi pejabat, tapi dalam hati ada perasaan, aku melakukan ini biar harum namaku, biar aku dikenang sebagai orang baik selama hidup di dunia. Ini juga motivasi rendah kalau dalam Islam, karena maknanya dia masih menyembah hawa nafsunya, belum menyembah Allah. Ya, jadi makanya salah satu ciri orang baik di sini adalah dia yu'minu bil yaumil akhir, beriman pada hari akhir, yu'minu bi yaumiddin, beriman pada hari. Kenapa? Kalau orang beriman pada hari akhir, berarti motifnya melakukan sesuatu karena Allah. Ya. Kok bisa karena Allah? Kan nanti dihisap oleh Allah. Dia meyakini akan dihisap oleh Allah. Karena yang meyakini dihisap oleh Allah, maka khawatir nanti didamprat oleh Allah di hari penghisapan. Khawatir nanti Allah akan
mendebatnya sehingga nanti akan dimasukkan dalam neraka. Jadi ada motif takut kepada Allah, punya harapan kepada Allah, dan itulah ikhlas. Jadi ya, makanya cirinya orang baik di sini dikatakan terutama sekali adalah yu'minu biyaumiddin. Ciri yang lain adalah berdasarkan konteks ayat ini, berarti dia orangnya sangat berhati-hati ketika melakukan amal karena sadar semuanya itu dicatat oleh malaikat. Kan gitu ya. Jadi konteks ayat sebelumnya yang menyebutkan kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin. Secara implisit kan berarti menunjukkan begitu sifatnya abrar itu. Artinya dia punya sifat yang memperhatikan apa yang disebut Allah di sini. Beriman pada hari akhir dan berhati-hati melakukan amalnya karena sadar semuanya akan dicatat oleh malaikat. Innal abrara lafi na'im, fi-nya itu fi dzarfiyah, dia berada atau di dalam. Naim, ya, naim itu maknanya adalah segala sesuatu yang dibuat bersenang-senang manusia. Apapun pokoknya dibuat bersenang-senang manusia, maka dia disebut dengan naim. Bisa makanan, orang bersenang-senang dengan makanan, maka makanan itu disebut dengan naim. Bisa minuman, orang minum dengan lezat banget, nah itu naim berarti. Bisa juga hubungan suami istri, orang berlezat-lezat dengan itu, nah itu disebut dengan naim. Bisa juga tempat yang teduh, yang udaranya sepoi-sepoi, yang sejuk, gitu ya, itu juga naim. Bisa juga pemandangan yang indah, view yang membuat nyaman untuk dipandang, itu juga naim. Nah, karena naim maknanya seperti itu, berarti fi-nya itu nggak mungkin hakiki maknanya. Kenapa? Karena naim bukan tempat. Naim itu kenikmatan. Dia bukan tempatnya. Jadi fi-nya itu adalah fi yang sifatnya majazi. Nah, apa fungsinya kok pakai kata penyebutannya dipakai kata majazi di sini? Kenapa kok Allah nggak mengatakan innal abrara lafil jannah misalnya? Kan lebih lugas begitu ya. Kenapa kok di sini pakai kata naim? Ternyata faidahnya, manfaatnya adalah untuk menjelaskan bahwa mereka itu berada dalam kenikmatan sifatnya dawam, terus-menerus, yang tidak terhenti meskipun hanya torfata'ain, hanya sekejap mata. Wah, itu luar biasanya ya. Makna yang digali dari kata lafi naim itu seperti itu ternyata. Jadi bayangkan, senang yang tidak istirahat walau sekejap mata itu ya gimana rasanya coba. Di dunia ini kan kita sehebat apapun senang kan ada masanya istirahat dulu ya. Ada masanya capek dulu, ada istirahatnya, ya ada susahnya juga kan begitu. Tapi di akhirat itu senangnya terus menerus. Tidak pernah istirahat untuk bersenang-senang walaupun hanya sekejap mata. Itu dari lafaz bisa digali dari lafi naim ya. Jadi naim ini maksud tentu saja adalah jannah, surga. Jadi di ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang baik itu, orang-orang yang abror di Al-Quran itu ditegaskan nanti di akhirat Allah akan menempatkan mereka di dalam surga. Mereka akan berada dalam kenikmatan. Dan memang sejalan dengan sejumlah hadis yang lainnya. Mungkin antum pernah mendengar bahwa penduduk surga itu begitu masuk, semuanya kan langsung dibuat muda ya. Jadi di dunia itu matinya mungkin beda-beda usianya. Ada yang kecil, ada yang paruh baya, ada yang tua, ada yang sudah pikun, macam-macam. Tapi nanti kalau masuk surga, semuanya dibuat sama, rata usianya. Kira-kira 33 tahun lah. Usia puncak manusia dalam hal kesehatan, ketampanan, kecantikan itu di usia itu kira-kira. Semuanya sama. Dan yang menarik adalah penduduk surga itu ketika sudah masuk ke dalam surga, maka setiap hari mereka semakin cantik, semakin tampan. Sebagaimana manusia di dunia itu semakin hari semakin tua, semakin jelek. Jadi nambahnya itu nambah cantik, nambah tampan. Nah ini kan ya menunjukkan naimnya itu memang ya nggak terputus. Terus gitu ya, nambah, semakin hebat sudah. Di momen semacam ini kita memang akhirnya
akal sudah kadang nggak bisa jangkau ya, seperti apa kira-kira bayangannya itu, kenikmatan yang nyamannya kayak apa itu nggak terbayangkan, sudah nggak terbayangkan. Ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Nah di sini juga ada dua takkid, inna dan la juga, lam ibtida, lam qasam juga. Apa maknanya di sini takkid di sini? Ini untuk memastikan bahwa fujjar itu akan terus menerus di dalam jahim dan tidak pernah meninggalkannya. Nah sekaligus ini menjadi qarinah bahwa fujjar ini tidak mungkin mukmin, tidak mungkin. Kenapa? Karena di sini dijelaskan secara implisit bahwa dia akan terus-menerus di dalam jahim. Sementara nggak ada orang beriman yang terus-menerus di neraka. Bisa jadi orang beriman itu ada yang masuk neraka untuk dicuci dari dosanya, bisa jadi. Tapi tidak akan kekal di neraka. Itu konsep yang diajarkan Rasulullah semacam itu. Siapa orang-orang beriman yang masuk ke dalam neraka itu? Ya ini orang yang timbangan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, atau pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari alhamdulillah dari dosa besar tersebut. Nah, jadi ini qarinah, fujjar ini tidak mungkin orang mukmin. Karena itulah ditafsir fujjar ini ditafsirkan kuffar. Ya, fujjar ay al-kuffar atau ay al-musyrikun, yakni orang-orang musyrik. Fujjar itu siapa? Fujjar itu apa maknanya? Fujjar itu jamak dari fajir. Ya, fajir itu apa maknanya? Fajir itu orang yang al-muttasif bil fujur, orang yang memiliki sifat fujur. Nah, fujur itu apa? Fujur itu lawan dari burur. Ya. Jadi fujur itu lawan dari burur. Jadi sebelumnya kan abrar. Abrar orangnya disebut barrun. Nah, lawannya fajir. Gitu ya. Nah, karena barun tadi maknanya adalah orang yang saddaqa rabbahu, membenarkan Tuhannya, berarti orang fajir itu tidak membenarkan Tuhannya dan tidak memenuhi amanat yang diberikan Tuhannya kepada dia. Ya jelas orang yang mengingkari hari akhir itu kan ya artinya dinasihati Allah ya ditolak, diperintahkan hati-hati dalam beramal juga nggak mau. Berarti hidupnya memang ya full hanya untuk bersenang-senang. Di Quran dikatakan yatamatta'un wa ya'kulun, gitu ya. Cirinya orang yang celaka di akhirat itu adalah orang yang di dunia itu pikirannya hanya yatamatta'un wa ya'kulun, senang-senang pokoknya. Dengan kata lain tujuannya dunia. Makanya ini memang kadang nggak selalu kelihatan ya, tapi sebenarnya kalau kita melihat dalam berbagai kejadian kehidupan itu banyak orang yang sebenarnya ketika menyikapi sesuatu sudut pandangnya ini, sudut pandang duniawi itu masih banyak. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya ketika menyikapi masalah rumah tangga, ada sebagian orang yang mengatakan wanita juga butuh berhak bahagia loh. Berarti kan kalau cara pikirnya kayak gitu kan duniawi yang ia inginkan. Apa iya kebahagiaan itu yang dijadikan tujuan hidupnya? Ya, nah ini kan berarti kan sudah lupa sama sekali ya bahwa bahwa kejadian apapun itu adalah untuk akhirat. Bukan, ini tidak bermakna dalam problem rumah tangga itu seberat apapun ya meskipun sampai tewas di rumah tangga ya tetap disitulah, nggak begitu maknanya, enggak. Tapi sudut pandang yang saya maksud ya. Karena kalau terkait dengan keputusan sebuah rumah tangga itu lanjut apa atau berpisah itu ada fikihnya, ada penjelasan fikihnya. Tapi cara memandang sesuatu ketika memfokuskan persoalan pada kebahagiaan itu nggak islami sama sekali, gitu ya. Nah itu halus banget itu. Dan saya lihat banyak muslimah yang terpengaruh pada hal-hal yang demikian. Kalau sudut pandang Islam kan nggak gitu. Ada masalah apapun itu adalah kamu itu bisa yuqima hududallah apa tidak. Itu loh saat rumah tangga itu. Bisa menegakkan batas-batas Allah apa tidak. Itu sudut pandangnya. Kalau selama berumah tangga diperkirakan saya nggak bisa beramal soleh, bahkan saya akan terdorong untuk selalu melanggar larangan Allah, maka berpisah baik-baik itu benar. Nah itu sudut pandangnya. Itu kan amal loh. Nah ini halus banget. Ya, makanya
Jadi kita harus hati-hati ya. Banyak saya sering kali melihat komentar orang, cara menganalisis sesuatu. Itu endingnya kalau dipikir-pikir lah, ini memang orang cari memang tujuannya dunia kalau semacam ini. Makanya nggak akan nyambung dengan berbagai macam syariat yang asasnya adalah iman terhadap Allah dan hari akhir, yang memandang segala sesuatu itu dengan sudut pandang amal, ya, amal soleh. Ya. Jahim dalam ayat ini itu maknanya adalah nar muhriqah. Ya, mana bahasa jahim itu adalah api yang membakar. Tapi ini sudah menjadi isim alam. Istilahnya adalah ismul alam bil ghalabah. Karena sering dipakai untuk menyebut neraka, maka akhirnya jahim ini dimaknai jahannam. Dimaknai neraka. Nama lain dari jahannam adalah jahim. Gampangnya begitu. Nah, dengan demikian berarti fi-nya di sini adalah fi hakiki. Bukan majazi. Fi yang sifatnya hakiki. Sesungguhnya orang-orang fajir, orang-orang yang tidak baik itu, orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu, sungguh benar-benar akan berada terus-menerus dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Ya, ini jumlah ini, ayat ini itu menjadi sifat dari jahim. Ya, kalau difahami sebagai sifat, maka berarti perkiraan maknanya adalah innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fujjar itu benar-benar berada dalam neraka jahim yang mereka itu yaslaunaha yaumaddin. Nah, gitu ya. Kalau terjemahkan sifat itu berarti terjemahannya ada sisipan terjemahan yang mereka itu yaslaunaha yaumaddin. Mungkin juga difahami sebagai hal. Halnya siapa? Halnya fujjar. Kalau dipahami sebagai hal, berarti terjemahannya sesungguhnya orang-orang fajir itu benar-benar dalam neraka jahim, dalam keadaan mereka itu yaslaunaha yaumaddin. Itu maknanya. Jadi sisipan terjemahannya adalah dalam keadaan. Malah kalau kata Asy-Syaukani mungkin juga difahami sebagai jumlah musta'nafah. Artinya berarti kalimat baru. Ya, menjelaskan informasi baru. Nah, ini meskipun analisis sintaksisnya ada sedikit berbeda, tapi nggak mengubah arti yang drastis ya, hanya penekanan maknanya saja di mana. Apa makna yaslauna? Yaslauna dari kata as-salyun. Salyun itu maknanya apa? Salyun itu maknanya adalah persentuhan kulit dengan panas api. Jadi kalau kulit sudah menyentuh api itu namanya salyun. Ya, ini bedakan dengan ihraq, membakar ya. Kalau membakar itu sampai ke dalam. Kalau salyun itu yang ditekankan adalah persentuhan kulit dengan panas api. Kalau orang itu menggunakan api hanya untuk menghangatkan saja, berdiam ya. Nah, itu bahasa Arabnya dinamakan istola. Akarnya hampir sama dengan kata salyun ya. Cuma ditambahi tok ya, istola. Istala terus menjadi istola. Itu maknanya berdiam atau api-api bahasa Jawanya ya. Istola. Jadi kata salyun itu identik dengan api-api, tetapi lebih dekat lagi sampai kulit menyentuh dengan api. Itu namanya salyun. Di Jawa ada istilah ditunu, mirip dengan ditunu. Jadi kulit ketika ditunu itu ya. Ketika api sudah ditunu itu kan bukan dibakar toh. Kalau dibakar full itu kan jadi arang ya. Kalau ditunu itu kan tujuannya mematangkan bagian dalam tapi nggak sampai terbakar semuanya. Salyun itu mirip dengan itu. Ya, makanya kalau di kitab-kitab tafsir yaslauna itu langsung diterjemahkan ringkasnya saja, maksudnya adalah yadkhulunaha. Berarti ya, memasuki ke dalam neraka. Tapi sebenarnya makna detailnya adalah ke kulit itu nih, tekanan maknanya. Jadi mereka merasakan panasnya api di kulit mereka. Ya. Yaslaunaha hanya kembali ke jahim. Jadi berarti jahim itu muannas. Mereka itu akan masuk ke dalam neraka itu yaumaddin, pada hari pembalasan. Ad-din bermakna jaza di sini ya. Nah, itu adalah salah satu nama yaumul qiyamah. Jadi yaumul qiyamah bisa disebut juga yaumuddin. Ya. Penyebutan yaumaddin adalah menjadi dzarfuz zaman, keterangan waktu dari perbuatan yaslaunaha. Kapan kejadian masuknya mereka merasakan kulitnya tersentuh api neraka itu terjadi pada yaumaddin. Gitu ya.
Jadi keterangan waktunya. Sekaligus untuk menjelaskan bahwa kejadian yaslaunaha itu adalah balasan dari perbuatan fujar mereka selama di dunia. Ya. Oke. Karena mereka selama di dunia mendustakan yaumuddin itu. Nah, ini secara implisit juga mengajarkan kepada kita bahwa sebelum datang hari kiamat ya orang kafir belum disiksa di neraka. Karena keterangannya adalah yaumuddin yaslaunahanya. Masuk nerakanya adalah pada yaumuddin. Jadi kalau masih dalam kuburan itu belum disiksa dengan neraka, tetapi masih, kalau menurut hadis kan masih dibukakan lubang-lubang dan pintu neraka sehingga kena anginnya, kayak diperkenalkan begitu ya. Tapi belum disiksa dan belum masuk neraka. Wa ma hum anha bighaibin. Wawunya wawu ataf. Ma'tuf alaihnya adalah kata yaslaunaha. Ma pada kata wa ma itu ma nafiyah. Tidaklah. Hum itu kembali ke fujar, dan tidaklah mereka orang-orang yang fajir itu, orang-orang yang tidak bertakwa itu, anha bighaibin. Ini strukturnya sebenarnya adalah wa ma hum bighaibina anha. Gitu ya. Annya itu an mujawazah, maknanya melewati, melampaui, meninggalkan. Hanya kembali ke jahim. Ghaibin itu bentuk jamak dari ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib itu mana bahasanya absen. Absen. Jadi di kelas-kelas bahasa Arab dulu itu kalau absen itu disebut nama orangnya, misalnya ada nyebutnya hadir. Ya. Begitu tidak hadir disebut ghaib. Itu absen, artinya tidak ada di situ. Nah, berarti makna wa ma hum anha bighaibin itu maknanya berarti orang-orang fujar itu dikabarkan Allah tidak akan pernah absen dari neraka. Berarti akan terus-menerus di dalamnya, kekal di sana, tidak akan pernah berhenti merasakan siksa walaupun hanya sekejap mata. Ini karena dikuatkan dengan kata bak takkid di sini, bighaibin. Benar-benar tidak akan absen. Terus pakai pilihannya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu memang menunjukkan dawam, menunjukkan sabat terus-menerus. Padahal Allah bisa saja menggunakan lafadz wa ma hum yaghibuna anha, bisa itu. Pakai fi'il. Kalau fi'il itu berarti maknanya ada kemungkinan berhenti. Tapi kalau pakai jumlah ismiyah kayak begini, wa ma hum anha bighaibin, maknanya berarti dawam, terus-menerus, tetap di sana, tidak akan keluar dari neraka dan tidak akan pernah istirahat untuk merasakan siksa itu. Ya. Sampai di ayat ini itu saya tercenung ya, betapa ini kita bisa mengambil pelajaran tentang sifat Allah. Apa sifat Allah yang bisa kita gali dari ayat ini? Sifat Allah yang kita gali dari ayat ini adalah diantaranya yang sangat penting adalah menunjukkan betapa menakutkannya Allah kalau sudah membuat keputusan itu. Allah itu kan digambarkan maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, banyak memaafkan, rahmatnya mendahului marahnya, kan begitu. Tapi kalau sudah marah murka, Allah kondisi marah paling murka itu hari kiamat memang. Di Quran itu dikatakan, di hadis dikatakan Allah tidak pernah marah semarah hari ini. Jadi Allah paling marah itu dari kiamat itu. Dan Allah tidak akan pernah marah lagi dengan marah seperti itu kecuali dari kiamat itu saja. Dan lihat ini, kalau Allah sudah marah murka itu sampai levelnya itu hambanya ini disiksa di neraka yang tidak pernah istirahat walau sekejap mata. Itu bayangkan ngeri banget ya. Ya. Betapa Allah kalau sudah memutuskan itu seperti itu. Kalau orang masih nggak takut itu, keras banget hatinya itu ya. Keras banget. Dan kadang-kadang, saya kadang juga merenungi ya. Di dunia itu kadang-kadang kita itu ditampakkan beberapa kejadian. Ditampakkan beberapa kejadian untuk menunjukkan bahwa Allah itu kalau sudah membuat keputusan, itu menakutkan. Ya. Contoh misalnya, kita semua pasti pernah merasakan sakit. Sakit yang macam-macam. Sakit mulai yang ringan, menengah, sampai sakit berat. Coba rasakan pas sakit berat itu. Pas sakit berat itu rasanya kayak pusing, mual, kemudian kayak nggak bisa mikir macam-macam. Itu kan atas kehendak Allah, ya kan?
Dan kita kan tidak bisa menghindarinya. Allah yang membuat semacam itu. Dan Allah memutuskan semacam itu. Walaupun saat sakit itu kita kemudian beristighfar, Allahumma ighfirli, isbirli, ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya. Kan tidak serta-merta langsung hilang sakit itu, ya kan? Allah masih terus memberikan sakit itu sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Seperti itulah kalau sudah memutuskan sesuatu. Sakit gigi misalnya, sakit gigi itu nggak bisa tidur. Bener. Saya kebetulan kemarin diuji sakit gigi juga. Impaksi ya, bukan gigi berlubang, bukan. Sepertinya genetik kalau gigi saya ini. Jadi gigi bungsu tumbuh tapi tidak normal arah tumbuhnya. Mestinya tumbuhnya ke atas begini, tapi di bagian belakang itu ada yang tumbuhnya ke samping, tidur begini loh. Ya, ini kemarin kata dokter giginya, ini kalau dibiarkan namanya tumbuh kan mendesak terus begini ya. Kalau mendesak lama-lama itu bisa jebol ini ya. Kalau ini lemah ini bisa jebol. Atau kalau misalnya ini kuat akarnya, maka ini akan berlubang dan lama-lama akan membusuk. Jadi solusinya disuruh cabut sih, ya, disuruh cabut. Nah, proses gigi saat mendesak yang sehat ini, itu kan seakan-akan mau dijebol paksa ya sama gigi baru ini. Wah, itu rasanya tuh Masya Allah. 3 hari itu kayak kepala itu kayak ditusuk jarum dudut gitu. Di situ terasa banget ya Allah, kalau Allah sudah berkehendak. Padahal sehat semua giginya. Tapi dibuat satu, dibuat tumbuh nggak normal sudah kelihatan ya. Bagaimana kalau Allah berkehendak untuk menunjukkan bahwa Allah itu kuasa buat kayak gini dan Allah itu bisa berbuat lebih besar daripada ini. Seakan-akan ada pesan semacam itu. Semalaman nggak bisa tidur. Kasih obat pereda nyeri pun nggak mempan, itu luar biasa itu sudah. Ya, itu. Lihat juga kasus tsunami. Saya sempat melihat videonya siapa Putri atau siapa yang merekam itu kan, yang dokumentasi tsunami yang paling orisinil dan tersebar kemana-mana sampai dunia itu kan rekamannya orang Aceh ini yang namanya Cut Putri atau siapa saya lupa itu saya lihat itu, waduh ya, orang nangis, Allahu Akbar, Allahu Istighfar. Tapi apakah begitu kemudian tiba-tiba airnya berhenti? Enggak, lanjut menyapu semua orang, membunuh puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, bergelimpangan jadi mayat, nggak peduli mereka itu orang soleh maupun tidak. Dan Allah hanya berkehendak membuat hidup beberapa orang, tapi tetap berkehendak mematikan beberapa orang. Kalau Allah sudah memutuskan seperti itu, itu ngeri sebenarnya ya, menakutkan. Keputusan Allah kalau sudah diputuskan itu sangat menakutkan. Ya. Termasuk juga saya pernah membaca kisah tragis seorang gadis Jepang. Ini kejadiannya tahun 1988 akhir, ingat saya ya. 88 akhir, kira-kira bulan November kejadiannya. Akhir November itu. Jadi seorang gadis Jepang, dia itu cantik. Ya, anak usia SMA. Wajahnya cantik, populer di kelas di sekolahannya karena kecantikannya itu. Terus disukai oleh seorang pemuda berandal. Disenangi oleh seorang pemuda berandalan yang punya geng. Dan dia ini punya hubungan dengan Yakuza. Yakuza itu kan kayak mafia yang menakutkan di sana. Nah, biasanya seleranya anak-anak berandalan kayak gini itu kan wanita-wanita binal ya. Seleranya biasanya wanita-wanita binal yang ngerokok, yang mabuk begitu. Tapi kasusnya ini beda. Dia ini tertarik dengan perempuan yang biasa-biasa saja, yang nggak neko-neko, anggun, cantik gitu ya. Akhirnya dia menyatakan cinta kepada wanita tersebut, tapi ditolak karena tahu anaknya berandal, itu dia nggak mau. Wah, marah besar. Si laki-laki itu marah besar, lalu kemudian merencanakan untuk menjahati si wanita itu. Lalu kemudian pada suatu hari si wanita ini selesai pulang kerja paruh waktu naik sepeda begitu, laki-laki yang senang tadi itu nyuruh temannya untuk menendang sepedanya perempuan itu.
Jadi pas sepedaan itu ditendang, terjatuh toh. Begitu terjatuh, terus pura-pura nolong laki-laki tadi. Ya, pura-pura jadi orang baik. Lalu kemudian ditawari untuk diantarkan ke rumahnya. Mau dia karena dianggap kebaikan ya. Ternyata nggak diantar ke rumahnya, dibelokkan ke hotel. Di hotel itu kemudian dia memanggil 3 temannya, lalu kemudian berempat orang itu memutuskan perempuan ini dibawa, diculik ke sebuah rumah. Nah, di rumah itulah maka kemudian perempuan itu diperkosa. Nah, di pengadilan itu saat diinterogasi, ditanya di pengadilan, ketahuanlah bahwa wanita ini diperkosa itu sudah sampai kira-kira yang perkosa bukan hanya 4 orang ini, tapi dia juga mengundang anggota-anggota geng yang lainnya. Banyak lelaki itu diajak untuk memperkosa wanita itu, dan diperkirakan 400 kali lebih diperkosa wanita ini dalam kurun waktu sekitar 44 hari sejak penculikan pertama. Nah, awal diculik itu orang tuanya kan nyari-nyari ya, hari pertama belum pulang, masih dibiarkan, hari kedua lapor polisi sudah. Ketika lapor polisi, lalu kemudian si wanita ini disuruh penculiknya untuk menelpon orang tuanya. Disuruh telepon memberitahu bahwa dia saat ini sedang menginap di rumah salah satu temannya. Jadi nggak usah ada pencarian polisi, nanti pulang gitu ya. Nah, diancam itu, kalau kamu nggak bilang kayak gitu, nanti kamu tak bunuh, keluargamu tak bunuh, karena aku tahu alamat rumahmu di mana. Begitu ya, diancam dengan geng yakuzanya tadi. Takut tuh wanita itu. Akhirnya telepon ibunya begitu, akhirnya nggak dicari sudah, nggak dicari. Nah, itu disiksa luar biasa. Jadi wanita itu bukan hanya diperkosa, tapi juga disiksa, dipukuli. Kadang-kadang dia itu digantung di plafon gitu ya, kemudian dijadikan seperti karung tinju gitu, ditinjui oleh para lelaki itu. Lalu sesekali ngambil barbel itu terus dihantamkan ke perutnya wanita itu, berwak begitu ya. Ya, bukan hanya itu saja, tetapi dia juga dilaparkan, dibuat lapar. Jadi setelah lapar terus dipaksa makan kecoa, itu. Kemudian minumnya disuruh minum air kencingnya sendiri. Wah, brutal banget ya. Masih dengan siksaan yang sebrutal itu, wanita itu kadang-kadang masih dipaksa untuk bermasturbasi, maaf, di depan lelaki-laki penculiknya itu. Itu berlangsung sampai kira-kira 16 hari ya. Begitu sampai di 16 hari, lalu kemudian ada seorang laki-laki yang dipaksa, orang asing ya, orang asing yang lewat itu diundang oleh gengnya itu, kemudian dipaksa memperkosa wanita itu. Lalu kemudian dia ketika keluar kenal, akhirnya kemudian lapor kepada orang tuanya, anakmu di sini, tolong lapor polisi, segera diperiksa rumah tersebut. Nah, begitu lapor polisi, lalu kemudian 2 polisi ditugaskan, lalu mereka melaporkan nggak ada wanita di rumah tersebut. Ternyata belakangan setelah pengadilan itu ketahuan bahwa polisi ini ternyata nggak meriksa, nggak masuk ke dalam gitu loh, nggak masuk ke dalam rumah. Jadi asumsi polisinya ini adalah yang ngundang meriksa adalah pemilik rumah. Jadi nggak mungkin lah pemilik rumah ini akan membuat kita itu mengetahui kejahatannya. Jadi akhirnya polisi ini itu di akhir kejadian ini dipecat karena dia tidak menjalankan tugas sesuai prosedur. Jadi kan nggak ketahuan, dari 16 hari itu nggak ketahuan. Penyiksaan terus berlanjut. Ditambah lagi berbagai macam penyiksaan. Kadang-kadang si wanita ini ditetesi lilin nyala begitu ya, di bagian-bagian tubuhnya. Beberapa bagian tubuhnya itu disilet, di cutter, dilukai lah pokoknya, sampai bernanah dan membusuk. Kadang juga disiksa dengan ditusui dengan jarum. Ya, sebegitulah. Di samping masih dipukuli, diperkosa, macam-macam gitu ya. Lalu kemudian kira-kira menjelang
bulan Desember ya, atau awal Januari begitu, si wanita ini kemudian punya kesempatan untuk menelpon polisi. Nah, ketika dia menelpon polisi, ketahuan sama penculiknya itu, oh marah begitu ya, karena ketahuan, kemudian dihukum, kakinya dibakar, ya, kakinya dibakar, lalu kemudian apa itu namanya, sebuah botol besar itu dimasukkan ke dalam anusnya. Jadi sampai keluar darah dan kejang-kejang itu. Nah, dikira kejang-kejangnya itu pura-pura, tambah dibakar kakinya. Ya, begitu. Jadi sampai, waduh, pokoknya kejam banget ini. Kejadian di Jepang, kisah nyata ini. Tahun 88 akhir ini. Kejam banget. Sampai akhirnya dia wanita ini kehilangan kontrol dengan sistem pembuangannya. Jadi dia akhirnya pipis sembarangan, buang air besar juga sembarangan. Makan juga nggak bisa masuk, muntah-muntah itu. Jadi ngotori karpet itu, tambah marah itu, tambah dipukuli, dihajar, macam-macam. Sampai terakhir, penyiksaan terakhir itu tanggal bulan Januari ya. Bulan Januari disiksa sampai matanya ini ditetesi lilin panas ya. Sambil dipukuli, dihantam, dihajar, sampai akhirnya tubuhnya nggak kuat ya. Sudah nggak kuat, kemudian tewas. Begitu tewas, lalu kemudian tubuhnya dimasukkan ke dalam drum. Lalu kemudian dicor sampai penuh ini, sini hanya kelihatan rambutnya sedikit-sedikit gitu. Setelah itu kemudian dibuang. Nah itu baru kemudian setelah kejadian itu beberapa minggu kemudian baru ketahuan, kemudian ditangkap semuanya. Tapi hukumannya waktu itu tidak memuaskan publik Jepang waktu itu ya, karena hukumannya nggak sampai hukuman mati. Jadi karena dianggap pertimbangannya itu masih anak di bawah umur, jadi paling banter usia hukumannya 20 tahun gitulah, nah, nggak sampai hukuman mati. Nah ini, coba kita renunginya. Saya pertama kali membaca cerita ini tuh geleng-geleng banget. Ada orang sejahat ini ya, melebihi binatang ya. Ada orang sejahat ini. Yang saya pikirkan adalah terkait perbuatan Allah pada peristiwa ini. Itu sempat jadi renungan saya lama itu. Bagaimana kita memahami ini dikaitkan dengan perbuatan Allah? Bukankah kalau wanita ini adalah seorang mukmin, mudah sekali kita memahaminya ya. Mudah sekali kita memahaminya, oh dia diuji dengan begitu, lalu nanti di akhirat insya Allah dia dihitung mati syahid, teraniaya begitu ya, maka di akhirat bahagia. Tapi kasusnya ini kan orang Jepang. Orang Jepang itu kan umumnya orang nggak beragama. Ya, saya belum menyelidiki agamanya ini, tapi saya yakin bukan muslimah ini orangnya. Tapi kejadian itu terjadi. Lihat betapa Allah membiarkan kejadian itu. Itu kira-kira apa hikmahnya? Yang saya tangkap adalah, yang paling penting adalah, beginilah Allah kalau sudah membuat sebuah keputusan, itu siapapun bahkan tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah sudah membuat sebuah keputusan, siapapun nggak bisa menolak. Si wanita ini juga tentunya nggak ingin nih mati tragis semacam itu ya, disiksa semacam itu. Tapi Allah kuasa membuat semacam itu. Lalu di mana letak keadilan Allah? Allah pasti akan mengadilinya. Nah, harus kita ingat, di hari penghisapan itu kan diberitakan bahwa kambing yang tidak bertanduk pun itu nanti akan diberi kesempatan untuk menanduk kambing yang menzaliminya, gitu ya. Padahal mereka kan bukan mukallaf ya. Nah, jadi ini nggak akan dibiarkan. Kita yakin pasti akan diadili oleh Allah, sehingga sampai puas orang yang dizalimi di dunia ini membalas di akhirat dengan jenis balasan yang hanya Allah yang tahu. Tapi terkait nasib wanita ini di akhirat, maka ini tergantung bagaimana dakwah Islam sampai ke wanita itu. Seperti apa itu hanya Allah yang tahu. Andai kan kita mengasumsikan bahwa wanita ini itu adalah orang yang Islam belum sampai dakwahnya ke sana, berarti seluruh amalnya itu dimaafkan di dunia dan diuji di akhirat nantinya. Begitu. Nah, kalau memang Allah melihatnya bahwa wanita ini memang wataknya taat, pasti akan selamat, pasti akan masuk surga. Kalau tidak, ya sebaliknya, hanya Allah yang tahu. Ya, kalau itu soal bagaimana nasibnya di akhirat, hanya Allah yang tahu. Tapi kejadian kayak gini kan banyak sebenarnya ya. Bukan hanya di Jepang, tapi di berbagai tempat saya kadang-kadang itu melihat banyak orang yang mati dalam keadaan tragis.
Kalau misalnya Allah membuat seorang hamba itu mati seperti itu, apakah itu sudah layak dengan keadilan Allah? Bagi saya sangat layak. Kenapa? Karena sebelum dibuat mati Allah semacam itu, pasti wanita ini sudah merasakan banyak nikmat dari Allah. Ya. Jadi kalaupun diuji beberapa hari dengan yang semacam itu sama sekali tidak mengurangi karunia Allah. Saya jadi teringat waktu peristiwa saya secara tidak sengaja menabrak seekor kucing. Itu sempat jadi renungan juga ini. Apa nikmat yang diberikan Allah pada kucing ini? Ya tentu saja nikmat hidup, ya kan? Nikmat makan, nikmat banyaklah sebagai kucing. Lalu Allah ketika memutuskan matinya adalah dengan cara ditabrak lewat kendaraan saya. Itu kan keputusan Allah. Ya. Siapa yang bisa mencegah kayak gitu? Karena nggak ada niat untuk membunuh juga. Nah kira-kira semacam itu. Peristiwa-peristiwa semacam ini kalau kita renungi, kita akan sampai pada satu kesimpulan, alangkah menakutkannya kalau Allah itu sudah memutuskan sesuatu dan kita nggak bisa menolaknya, apapun itu. Bahkan Nabi Zakaria pun, seorang nabi kekasih Allah pun nggak bisa menolak ketika Allah memutuskan matimu dengan cara digergaji, nggak bisa menolak. Nabi Yahya nggak bisa menolak meskipun kekasih Allah, matimu dengan cara dipenggal kepalamu, nggak bisa menolak. Ya. Itu sisi-sisi dari sifat Allah yang juga harus dipahami saat mengenal Asmaul Husna, ya. Bahwa Allah itu kalau sudah memutuskan sebuah perkara, maka itu adalah keputusan yang paling bijaksana, yang paling adil, yang seharusnya juga menimbulkan dampak rasa khauf, takut pada hati kita. Ya. Cara memandang kayak gini tuh ya, kalau orang nggak punya iman, itu malah menggugat Tuhan. Ya, melihat peristiwa kayak gini itu malah menggugat Tuhan. Tapi kalau sudah mengenal Allah, sudah mengenal sifat-sifatnya, justru makin paham, oh seperti ini saya harusnya takut pada Allah itu. Oh ternyata seperti ini ya sifat Allah itu, nggak kayak digambarkan beberapa pemuka agama di luar Islam yang kayak menggambarkan Allah itu saking penyayangnya itu sampai orang itu jadi kurang ajar pada Allah. Itu kan nggak bener ya. Dianggap Allah itu sangat penyayang sampai akhirnya nggak bisa memahami bahwa Allah pun juga bisa membuat keputusan yang kalau sudah tegas siapapun nggak bisa menolaknya. La yu'jizuhu syai'un. Ya bahasanya tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah. Jadi fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apapun yang dikehendakinya, dan Allah itu la yus'alu amma yaf'al. Nggak bisa ditanya apapun yang berbuat. Tapi Allah itu maha sempurna dalam seluruh perbuatannya. Nggak ada kezaliman apapun itu. Tidak ada makhluk Allah yang diciptakan Allah sejak awal itu dibuat menderita sampai akhir. Nggak ada. Kalaupun diuji dengan penderitaan, pasti diawali dulu dengan kenikmatan-kenikmatan. Itu mesti itu. Dan seandainya nikmat yang diberikan Allah itu seimbang dengan penderitaannya, maka itu sudah menunjukkan keadilan Allah. Tapi nikmat yang diberikan Allah selalu jauh lebih banyak daripada ujian penderitaan itu. Seekor kambing yang disembelih pada hari raya kurban, itu kan diuji juga oleh Allah dengan rasa sakit. Tapi kan sebentar. Nggak sampai 1 menit mungkin sebelum kehilangan nyawanya. Setelah itu kan nggak merasakan apa-apa. Tapi nikmat yang diberikan Allah sebelum itu bertahun-tahun. Sampai dia menjadi besar, menjadi gemuk, ya, menjadi kambing yang, ya walaupun nikmat sebagai kambing, gitu ya. Sama sebagai manusia sebenarnya. Kalaupun Allah menguji seorang hamba itu dengan berbagai macam ujian, maka sesungguhnya nikmat yang diberikan kepadanya itu jauh lebih banyak daripada ujiannya. Mudah-mudahan mulai berawal dari kajian ini Allah semakin menambahi kita pengetahuan tentang sifat-sifatnya, pengetahuan tentang namanya, lebih mengenalnya, sehingga kita bisa menyembahnya dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.